Dr. Sumarni MPD yang saat ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial, yakni Bapak Dr. Inyoman Ruja. Kepada yang terhormat Bapak Kajur Sejarah, yakni Dr. Ari Sabto M. Hum, Bapak Ibu dosen sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dan tamu-tamu istimewa kita hari ini, yakni para pemateri. Pemateri pertama, Bapak Profesor Dr. Haryono MPD dari BPIP, merupakan pemateri kedua, yakni Ibu Profesor Dr. Hajah Suwandari MPD. Pemateri ketiga, Bapak Profesor Dr. Ono Widodo Purbo, PhD, Bapak Ibu peserta seminar, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara webinar nasional yang diselenggarakan oleh jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan yang sangat menyenangkan hari ini, kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu dari para pakar tentang bagaimana seharusnya pembelajaran sejarah bertransformasi sesuai dengan gerak zaman. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ada berbagai problem yang mengiringinya, termasuk juga antara yang setuju dan tidak setuju, kemudian bagaimana pelaksanaannya, harus seperti apa, terutama di era pandemi seperti ini. Maka dari itu kita berkumpul di sini untuk menimba ilmu dari para ahli tersebut. Dalam kegiatan ini akan ada 3 pemateri yang ahli di bidangnya. Dan perlu saya sampaikan terlebih dahulu, sesi pemaparan materi akan dibagi menjadi 3, yakni untuk pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3, di mana masing-masing pemateri akan diberi kesempatan 30 menit untuk memaparkan materinya. Sesi pertanyaan akan ada di akhir gitu ya, jadi setelah pemateri ketiga nanti akan dibuka sesi tanya-jawab. Oke, tanpa berpanjang kata, marilah kita dengarkan pemaparan materi pertama dengan judul Berselancar dalam Sejarah, Upaya Memahami Realitas sekaligus Menemukan Jati Diri, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haryono MPD dari BPIP. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Profesor Dr. Haryono lahir di Malang pada tanggal 27 Desember 1963 dan pada saat ini beliau menjabat sebagai wakil BPIP, kemudian beliau pernah mengenyam pendidikan S1 di IKIP Malang, S2 di IKIP Jakarta, dan S3-nya di Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Beliau telah menduduki berbagai jabatan strategis baik di Universitas Negeri Malang maupun di tingkat nasional. Ada berbagai tulisan terkait dengan kajian sejarah yang dihasilkan oleh Profesor Dr. Haryono. Bapak Ibu bisa mengaksesnya, begitu beliau juga aktif menjadi pemateri di berbagai acara. Nah, marilah kita mendengarkan paparan dari beliau. Kepada Profesor Dr. Haryono kami persilahkan. Nah, punten Bapak, mau share screen sendiri atau dibantu oleh teman-teman? Oh, iya. Makasih Bu Lutfia, Bapak Nyoman yang mewakili fakultas, sahabat saya Bapak Dr. Ari Sabto, Bapak Ibu guru dosen di jurusan sejarah, serta para narasumber, Bapak Profesor Dr. Ono Widodo, Ibu Profesor Dr. Suwandari yang saya hormati. Kami sangat senang pagi ini dapat kesempatan untuk diskusi dan diikuti oleh berbagai teman-teman guru sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Israel dari Hebrew University. 2 buku tulisan dia sangat terkenal. Yang pertama adalah Homo Sapiens. Di situ menjelaskan bagaimana proses sejarah sejak peradaban manusia sampai dengan kontemporer.
dan disusul oleh buku dia yang terkenal juga, Homo Deus, yang lebih banyak bicara tentang kekinian dan keakanan. Bahkan di tahun yang lalu yang bersangkutan menambah lagi buku dia yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 21 pelajaran di abad 21. Ini yang menarik barangkali untuk kita, bahwa ternyata sejarah tidak hanya bicara masa lalu, tapi juga bicara masa depan. Dan dia bisa mengulas sejarah secara utuh, secara komprehensif dan holistik, sehingga orang-orang di luar sejarah banyak yang tertarik karena dia menggunakan pendekatan yang interdisipliner, bahkan transdisipliner. Bapak Ibu yang kami hormati, dari ulasan Yuval Noah Harari yang sempat saya baca menunjukkan bahwa sejarah makin kompleks. Sehingga kalau sebelumnya ada seorang pakar dari Inggris, Anthony Giddens, melihat dunia ini sebagai juggernaut, sebagai sebuah benda yang meluncur tanpa rem, sehingga orang kesulitan mengantisipasi mau bergerak kemana, tetapi oleh Yuval Noah Harari mampu dijelaskan dengan bagus. Antara lain yang saya tertarik, dan ini kemudian juga sangat terkait dengan apa yang sering kali terjadi di dalam kajian-kajian sejarah sebelumnya, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Karl Jesper di tahun 1958 tentang arah dan tujuan belajar sejarah. Dan buku ini banyak dikutip oleh almarhum Soetjatmoko. Intinya, bahwa ketika kita mempelajari sejarah secara makro yang luas, kadang-kadang kita lupa siapa diri kita. Sehingga kita tidak mampu melihat kita itu siapa, berada di mana, dan mau kemana. Nah, ini yang menarik menurut saya. Sehingga ketika nanti mungkin Pak Wono yang pakar teknologi mampu membantu kita, banjir informasi di abad 21 seringkali justru membuat orang kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana gelombang dan mana karang. Sehingga pada saat kita berselancar, seolah-olah kita anggap itu gelombang, ternyata itu karang. Dengan demikian, banyak informasi-informasi sejarah yang justru memanipulasi, tapi itu mudah diyakini. Contoh sederhana, mungkin di Indonesia, Bapak Ibu pernah atau bahkan pernah membacanya atau membelinya, buku tentang Borobudur yang konon katanya peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, buku itu sudah terbit berkali puluhan kali, yang sempat saya baca tahun yang lalu, itu terbitnya sudah 21 kali. Sementara buku-buku yang real mengkaji Borobudur secara utuh, tidak ada yang terbitnya lebih dari 10 kali. Nah, ini kan menarik bagi kita bahwa kuasi histori itu justru banyak menarik. Sehingga kalau kita bicara hoax dan seterusnya, itu tidak hanya terjadi di dalam ruang media sosial, tetapi di dalam kajian-kajian kuasi ilmiah atau pola-pola pendekatan yang seolah-olah ilmiah itu juga sudah terjadi. Nah, kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, Yuval Noah Harari itu melontarkan sebuah pikiran. Makanya sebelum kita menjelajahi dunia yang luas, peristiwa-peristiwa sejarah yang kompleks, dimensi-dimensi pengembangan makrokosmik sampai dengan mikrokosmik, kita perlu mempelajari diri kita. Karena seringkali orang sibuk mempelajari sesuatu di luar dirinya, dia tidak sempat mempelajari apa yang ada di dalam dirinya. Nah, dalam konteks yang semacam itulah, saya jadi teringat konsep manusia dengan dunia yang banyak dikembangkan dalam filsafat eksistensialis, yaitu manusia minimal hidup di dalam 3 dunia, yaitu dunia fisik, di mana
kita selalu terikat oleh ruang dan waktu sebagaimana benda-benda yang lain. Sehingga walaupun kita bisa hadir di webinar semacam ini, tapi secara fisik kita tetap ada di tempat, apa di rumah kita, di kantor, ataupun di tempat-tempat lain. Tapi kita tidak pernah berada di dalam itu secara fisik. Tetapi sebagai makhluk sosial, hidup di dalam dunia Lebensfeil, kita tidak hanya terikat secara fisik, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial. Sehingga walaupun kita tidak ada yang melarang di webinar ini, tidak ada pengumuman harus memakai pakaian yang sopan. Saya yakin semuanya memakai pakaian yang sopan. Tapi saudara-saudara kita di pedalaman itu tanpa pakaian juga tidak masalah. Karena nilai-nilai yang dianut itu berbeda. Artinya bahwa kesepakatan, nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan sosial itu menentukan kehidupannya itu. Nah, menariknya justru saudara-saudara kita yang hidup di dalam masyarakat yang sederhana, di sana tidak ada pelecehan seksual. Coba cek aja kalau kita membaca kajian atau hasil-hasil penelitian antropologi, tidak ada perkosaan di dalam masyarakat tradisional. Ini yang menarik bagi kita. Tapi yang lebih menarik lagi, yaitu manusia hidup di dalam dunia agent wealth, dunia batin, dunia pikiran. Nah, inilah yang ingin saya tekankan ketika kita belajar sejarah, khususnya dan pendidikan pada umumnya, yang paling dimainkan adalah dunia pikiran. Sehingga mungkin kita bisa hadir di dalam acara webinar ini, tapi apakah betul pikiran kita ada di webinar ini? Kita belum tentu. Maka Goldman menyebutkan pentingnya sebuah fokus. Sangat mungkin kita ikut webinar, tapi pikiran kita ada di rumah, ada di kantor, atau yang lain. Sehingga di dalam teori-teori ini yang berkembang akhir-akhir ini yang sempat saya baca, justru pikiran ini yang menjadi kajian utama di dalam proses pendidikan. Karena ketika kita mengubah pikiran, kehidupan dan dunia itu akan berbeda. Sehingga change your life, change your thinking, change your life. Jadi kalau kita mengubah pikiran kita akan berubah. Nah, dalam konteks memahami sejarah kekinian, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang pertama kali harus kita tekankan adalah kita berubah cara berpikir kita. Karena seringkali realitas di luar sudah berubah, tapi cara berpikir kita masih belum berubah. Berikutnya. Untuk itulah Bapak Ibu yang kami hormati, konsep merdeka belajar yang sekarang dipopulerkan lagi oleh Mas Menteri, Pak Nadiem, ingin kami ajak kembali kepada Bapak Ibu melihat bahwa konsep merdeka belajar yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah makna dari merdeka. 3 bulan yang lalu, ketika ada seminar memperingati 2 tahun meninggalnya Profesor Atilar, mana saya menjadi salah satu pembicara, banyak perdebatan orang menafsirkan merdeka belajar. Merdeka diambil lebih banyak dikatakan atau diambil dari konsep freedom. Padahal Ki Hajar Dewantoro dan para pendiri bangsa saat itu melihat merdeka bukan dari bahasa Inggris freedom, tapi lebih banyak diambil dari bahasa Sangsekerta Mahardadi yang kemudian menjadi bahasa Jawa kuno, yaitu Mahardika. Sehingga merdeka bukan sekedar kebebasan, sebagaimana berasal dari etimologi freedom, bahasa Inggris, tetapi lebih banyak makna keunggulan, kesempurnaan, kebijaksanaan, dan kesucian. Sehingga orang yang merdeka bukan sekedar orang yang bebas, tapi orang yang mengaktualisikan nilai-nilai keluhuran. Nah, ini yang barangkali perlu kita sepakati bersama, supaya nanti kita tidak menafsirkan merdeka belajar itu bebas apa saja. Karena di sini yang ingin ditekankan adalah aspek nilai luhur. Maka Ki Hajar Dewantoro di dalam asas kemerdekaan, dalam mendirikan Taman Siswa, kemerdekaan itu dicirikan oleh 3 aspek, yaitu siswa mampu berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur diri sendiri. Sehingga di dalam konsep asas kemerdekaan Taman Siswa, disiplin diri itu yang lebih ditekankan.
Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya. Untuk itu, hal yang menarik bahwa justru dalam proses Merdeka Belajar itulah pembelajaran harus dikaitkan dengan realitas kehidupan. Khususnya di Universitas Negeri Malang sudah ada konsep kurikulum yang berbasis kehidupan, termasuk sejarah, yaitu untuk membentuk pribadi-pribadi yang utuh, bagaimana dia bisa berkembang secara berkeselanjutan. Sehingga jangan memisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan apa yang kita pelajari, termasuk persepsi kita tentang sejarah lokal, sejarah nasional, regional, dan internasional barangkali tidak boleh lagi diperketat. Karena kita mungkin bisa bercerita aspek kehidupan lokal, masyarakat Malang atau Jawa Timur pada khususnya suka pecel. Itu kita anggap sebagai hal yang lokal. Tapi kita lupa, jangan-jangan garamnya garam impor. Bahkan jangan-jangan kedelainya juga kedelai impor. Ini kita kadang-kadang tidak sempat untuk melihatnya. Pula dinamika kehidupan yang semacam itu. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, maka di sini dalam tantangan dalam proses pembelajaran sejarah itu ada banyak hal yang ini kebetulan dalam konsep IT-nya mungkin nanti Pak Ono yang lebih banyak membahas ya. Yang jelas bahwa kita sekarang ini makin terintegrasi di dalam proses peradaban kemanusiaan. Sehingga Yuval Noah Harari melihat ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dalam konteks nasionalisme. Antara lain adalah climate change, perubahan iklim. Itu tidak bisa diselesaikan oleh satu negara. Itu harus dunia. Demikian pula perkembangan teknologi. Itu tidak bisa hanya dikembangkan oleh bangsa Cina saja, bangsa Amerika saja, dan seterusnya. Tetapi juga ada aspek-aspek lain yang nggak bisa diselesaikan dengan global saja, tetapi harus diselesaikan mulai dari tantangan keluarga. Yang kedua juga, konvergensi sains dan teknologi itu menjadi makin tinggi, sehingga proliferasi, percabangan, dan kedemokrasian pengetahuan itu makin melebar. Sehingga siapapun sekarang kita bisa belajar. Sehingga kalau kita ingin belajar manajemen, hari ini pula, detik ini juga, kita bisa langsung membuka di Google atau YouTube, gimana kuliah-kuliah dosen Harvard University. Yang pula kalau kita ingin belajar sejarah tentang Amerika, kita bisa mengikuti kuliah-kuliah umum yang diberikan oleh dosen-dosen dari Cornell University atau yang lain. Nah ini yang artinya apa? Kita sebagai pendidik harus mulai sadar bahwa di luar kelas, di luar diri kita banyak sumber informasi yang sangat besar. Sehingga laju inovasi dan teknologi tidak hanya bisa disikapi secara linier, tapi harus kita sikapi secara eksponensial. Sehingga revolusi 4.0 harus segera kita antisipasi dengan masyarakat 5.0, yaitu tidak semata-mata menekankan kepada teknologi, karena sekali lagi yang saya pinjam dari konsepnya Yuval Noah Harari adalah revolusi 4.0 khususnya kecerdasan artifisial, intelijen. Yang menarik adalah alat-alat itu sangat cerdas, tetapi tidak memiliki kesadaran. Nah, yang memiliki kesadaran adalah manusianya. Maka di sini kita appreciate dengan pemerintah Jepang yang sudah membuat konsep masyarakat 5.0. Dan di dalam konteks masyarakat 5.0 ini, nggak bisa kebijakan politik itu akan ditentukan sebelum diri kita mengenal siapa diri kita dan mau kemana diri kita itu. Sehingga disinilah proses atau lanskap belajar itu menjadi sangat terbuka dan tanpa batas. Maka kami di UN itu juga menginginkan adik-adik mahasiswa tidak hanya belajar sejarah. Bagi mereka yang skripsinya ingin mendalami sejarah teknologi, bisa mengambil mata kuliah di Fakultas Teknik. Yang pula kalau ingin mendalami sejarah ekonomi, bisa mengambil mata kuliah di Fakultas Ekonomi. Bahkan bagi teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana perubahan sosial masyarakat dari dimensi psikologi, bisa mengambil mata kuliah di Fakultas Psikologi dan seterusnya. Bahkan dimungkinkan untuk mengambil mata kuliah yang lain. Artinya Merdeka Belajar itu juga membutuhkan ekosistem belajar.
Karena kalau Merdeka Belajar diberikan, anak belajar apa saja, tapi kalau ekosistemnya nggak memungkinkan, termasuk guru dan dosennya nggak siap, maka mahasiswanya nggak boleh mengambil mata kuliah yang. Maka kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu juga menarik agar mahasiswa di dalam proses belajar itu memiliki keleluasaan yang cukup tinggi. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang terjadi di dalam tantangan pembelajaran sejarah ini, slide berikutnya ya, itu antara lain yang perlu kita kembangkan lebih jauh adalah ternyata sekarang, sebenarnya bukan sekarang, karena dari literatur yang saya baca, itu sejak tahun 1986 mulai dikenal konsep heutagogi. Sehingga kalau sebelumnya kita berkecimpung di dalam konsep pedagogi dan andragogi, pendidikan anak dan pendidikan orang dewasa, tapi heutagogi itu adalah pendidikan yang mandiri. Sehingga Heurus Kein dan Agogus, Heurus Kein itu mencari, membimbing diri sendiri. Jadi bagaimana seseorang menemukan masalah dan motivasi hidup ini. Dan di akhir-akhir ini banyak terjadi. Maka kita jangan kaget kalau ada homeschooling itu ternyata nggak selalu lebih bodoh dibanding mereka yang sekolah formal dan seterusnya. Dan sangat mungkin di dalam salah satu buku, saya lupa pengarangnya, tapi judul bukunya masih ingat, yaitu The End of University, akhir dari sebuah perguruan tinggi. Sangat mungkin gedung-gedung kita yang besar itu sudah tidak laku lagi, karena sekarang proses kehidupan dan pembelajaran itu bisa diganti dengan dunia digital. Nah ini yang barangkali nanti kami berharap mudah-mudahan nanti dari diskusi kita ini bisa belajar lebih jauh. Sehingga guru itu juga tidak bisa menentukan siapa siswa kita dan mau kita bawa kemana siswa kita. Karena di sini kemandirian dan pilihan-pilihan kehidupan, terutama anak-anak generasi alfa ke depan, itu berbeda jauh dengan diri kita. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, slide berikutnya gini. Ada aspek-aspek yang menarik untuk kita cermati bersama di dalam konsep heutagogi, yaitu pembelajaran yang mandiri ini. Ya, silakan berikutnya. Ada beberapa slide berikutnya gitu. Halo, mohon bantuan admin. Slide berikutnya supaya nyambung pemaparannya. Recording stopped. Ada hal yang barangkali perlu kita kaji bersama, yaitu di dalam proses setelah kita memahami tentang heutagogi tadi, lalu apa hubungannya dengan konsep-konsep pembelajaran yang lebih mutakhir. Kami ingin langsung ditayangkan slide yang terakhir ya, yang kaitannya dengan perubahan-perubahan dunia dan perubahan diri kita sendiri. Silakan. Di mana saya ngambil konsep yang dikembangkan oleh Plato, yaitu bahwa ternyata di dalam proses kehidupan sehari-hari, ya, yang slide 12 nih, itu sejarah dan merdeka belajar yang di pojok kiri kanan atas itu, seringkali kita di dalam proses pembelajaran pun terjebak oleh opini karena informasi itu tidak pernah dipermasalahkan, apa yang oleh Plato disebut dengan doxa. Maka logika berpikir yang semacam ini kalau kita dalam proses sebagai orang terdidik harus kita bawa ke dunia sains, yaitu episteme. Ini yang di dalam kasus pembelajaran kita seringkali disebut dengan problem posing, istilahnya Paul Freire. Atau di dalam teori-teori pembelajaran yang lain, itu seringkali dengan problematisasi. Jadi proses belajar yang baik adalah mempertanyakan apa. Sehingga kita sebelum mencari solusi, kita mengetahui masalah yang sebenarnya. Maka dari situ kita akan paham bahwa perspektif masa depan itu akan berpijak pada pemahaman kesejarahan yang dinamis dan terus berubah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam perubahan-perubahan yang semacam ini yang menarik adalah sekali lagi yang ingin saya tekankan, siapa diri kita. Seringkali ketika kita belajar sejarah, kita merasa sebagai
objek sejarah. Padahal Kasper di dalam bukunya tentang The Goal of History itu jelas, sejarah dibentuk oleh manusia. Pertanyaan bagi kita di sini, konsep diri, konsep yang harus kita kembangkan adalah siapa diri kita itu. Sehingga kalau dalam bahasa, atau maaf, dalam kultur Jawa, kisah Dewa Ruci itu menjadi contoh yang konkret. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca buku-buku orang-orang hebat, rata-rata orang-orang hebat, terutama dari minimal yang saya baca, termasuk Yuval Noah Harari itu sendiri, maupun Di Oprah, seorang selebritis dari Amerika, Anthony Robbins, yang juga sangat terkenal, dia selalu berusaha untuk mengenali dirinya. Dari mengenali dirinya, dia mengenali potensinya. Dengan mengenali potensinya, dia tahu saya berada di arus sejarah yang seperti apa dan saya harus berbuat seperti apa. Maka di sini kaitannya dengan Hitakogi tadi, dia memilih apa yang saya senangi, passion saya dalam proses belajar, sehingga mudah-mudahan nanti di dalam proses belajar sejarah anak-anak diberi kewenangan dan kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan topik-topik, sehingga ketika dia memperluas warisan horizon, anak-anak yang suka kesenian bisa diarahkan untuk sejarah kepada senian, anak-anak yang suka teknologi kepada sejarah teknologi, anak-anak yang ekonomi bisa secara ekonomi, dan seterusnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya di dalam proses ini, yaitu bagaimana dia mampu merefleksikan terhadap apa yang pelajari dengan kehidupan sehari-hari, agar dia berani melakukan eksekusi. Harus kita akui Bapak Ibu, termasuk saya pun dulu, seringkali punya pengetahuan luas, tapi tidak mampu merefleksikan apa yang kita pelajari. Dan yang lebih berat lagi, kita tidak berani mengambil eksekusi. Banyak guru ekonomi yang ketika berdagang tidak bisa. Kenapa? Ya karena dia sendiri nggak berani ngambil eksekusi. Bahkan mungkin banyak dosen guru sejarah itu yang bicara secara besar, tapi ketika dia mengambil keputusan-keputusan yang besar, ragu-ragu. Ini karena problem yang kita pelajari adalah adanya batas refleksi dan aksi. Ada dunia menunjukkan orang-orang yang sukses bukan sekedar orang yang memiliki pengetahuan luas, tapi orang yang berani bertindak sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Nah, ini yang barangkali perlu kita tekankan di revolusi abad 21 ini. Sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah bukan lagi bicara sekedar peristiwa, per orang, tapi lebih banyak bicara tentang ide. Yaitu sejarah itu sendiri adalah perubahan. Maka kalau kita sudah melihat sejarah masa praaksara sampai dengan era sekarang adalah perubahan-perubahan, disrupsi bukan sesuatu yang mengagetkan bagi orang-orang yang memahami proses sejarah. Sehingga disinilah perlunya kita berselancar dalam kehidupan sejarah, dan untuk berselancar itu kita harus berani menjadi pilot, menjadi nahkoda bagi diri kita sendiri. Sehingga kita tidak mudah larut baik dalam kehidupan konsumtif maupun di dalam kehidupan yang lain. Itu barangkali pengantar dari saya. Jadi sekali lagi kami berharap mudah-mudahan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan besar,